PT SMS sama Bupati sama para kepolisian yang kita dadai melakukan pembiaran. Arogansi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan PT Selaras Mitra Salimba membuat warga Tebo melakukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Kelas 2 Tebo dan menggugat Bupati Sukandar, oknum aparat kepolisian, dan PT Selaras Mitra Salimba itu sendiri. Warga menilai, meski berkali-kali melapor ke pihak terkait, nyatanya tetap saja tuntutan warga soal perbaikan jalan yang rusak akibat aktivitas mobilisasi angkutan PT SMS tak juga kunjung diperbaiki. Terkesan kebal hukum dan diduga dibackingi aparat, bahkan Bupati Tebo, aktivitas pengangkutan tanah buah segar milik PT SMS kian merajalela dan makin membuat warga Desa Giri Purno, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo bertambah sengsara. Menurut mereka, Bupati Tebo Sukandar, oknum aparat kepolisian, terkesan membiarkan aktivitas mobilisasi angkutan tanah buah segar milik PT SMS yang nyata-nyata telah merusak jalan yang menjadi akses utama warga. Tak hanya itu, gabungan LSM menilai oknum anggota DPRD Tebo terkesan diam dan takut dengan kekuatan manajemen PT Selaras Mitra Salimba. Jika benar anggota DPRD takut dengan kekuatan manajemen PT SMS, itu artinya warga Tebo tak lagi butuh dengan wakil rakyat. Kehadiran kita di Pengadilan Negeri Tebo kan dalam rangka mendaftarkan gugatan terkait terhadap PT SMS yang berada di wilayah Rimbo Ilir ya. Sehubungan dengan kita temukannya berdasarkan investigasi lapangan kita menemukan ada kerusakan jalan yang sangat fatal, yang parah, yang diakibatkan oleh kendaraan angkut CPO yang dilakukan oleh PT SMS yang melebihi kapasitas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perhubungan yang berhubungan dengan jalan raya gitu. Bagaimana kita ketahui, jalan yang dilalui oleh PT SMS itu adalah jalan kelas 3C, di mana kapasitas angkut tidak boleh lebih dari 10 ton. Nah, sementara fakta yang kita temukan, tangki CPO mereka mencapai 32 ton. Jadi pihak yang tergugat siapa saja, Bang? PT SMS sama Bupati, Pemda Tebo, sama kepolisian, sama aparat kepolisian yang kita nilai melakukan pembiaran ya, terhadap berkeliarannya ya, tetap aktifnya mereka mengangkut CPO mereka di jalan yang seharusnya tidak mereka lalui. Berarti ini bagian dari aspirasi masyarakat yang pada saat itu juga beberapa kali pernah melakukan penyampaian aspirasi di kantor DPR kemarin ya? Ya, kita ini kan begini, setelah kita berkonsultasi dengan banyak pihak, kita menemukan harus ada langkah-langkah positif, langkah-langkah tegas yang kita ambil karena kita melihat pemerintah daerah tersebut tidak melakukan tindakan-tindakan apapun terhadap keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu melalui DPR maupun pemerintah daerah. Makanya kita melalui kuasa hukum kita itu untuk lebih jelasnya. Nah, silakan saja kita bicara sama kuasa hukum yang sudah kita percaya, yaitu Dr. Ajri, yang sudah kita tunjukkan yang benar kita beri kuasa untuk menangani perkara ini. Ini gugatan class action ya, Bang? Iya. Terkait dengan gugatan class action yang kita sampaikan kepada Pengadilan Negeri Tebo, ya kan, yang kita daftarkan pada hari ini tanggal 18 ya, 18 Maret 2021. Ada beberapa pihak yang kita lakukan gugatan. Pertama adalah pihak PT SMS sendiri yang menggunakan jalan umum yang kapasitas angkutan
tonasenya tidak boleh melebihi dari 10.000 ya, 10 ton. 10 ton. 10 ton. Ternyata kan kendaraan ini yang mengangkut CPO dan cangkang ini melebihi daripada kapasitas dari 30 ton atas gitu kan. Nah, pihak-pihak yang kita lakukan gugatan di sini pertama adalah PT SMS sendiri, direktur atau pengurus PT SMS. Yang kedua Bupati Tebo, CQ Dinas Perhubungan Kabupaten Tebo. Yang ketiga adalah Dirlantas Polda Jambi dan CQ Kasatlantas Polres Tebo. Nah, kenapa dua ini kita ikutkan di dalam gugatan ini? Kami melihat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita bahwa Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam hal ini lalu lintas itu bertanggung jawab terhadap pengaturan pelaksanaan penggunaan jalan lintas gitu. Nah, di sini kami melihat dua instansi ini semacam ada pembiaran yang dilakukan oleh beliau terhadap aktivitas penggunaan jalan yang lebih daripada TONAS itu sendiri. Bisa dijelaskan Pak, apa tuntutan Bang ini daripada masyarakat nih dari gugatan ini? Terkait dengan tuntutan kita ada beberapa poin tuntutan kita. Pertama, menetapkan bahwa tergugat dalam hal ini adalah PT SMS ya, melakukan perbuatan melawan hukum akibat dari angkutan CPO dan cangkang yang melebihi tonase jalan dengan bobot mobil besar dengan tonase 25 sampai 35 ton. Nah, ya, yang diperkirakan keluar pada malam hari. Yang kedua yaitu menghukum tergugat yaitu PT SMS untuk membayar kerugian kepada pemerintah Kabupaten Tebo dengan rincian lebih kurang sekitar 6,4 miliar. Itu kerugian material ya. Kalau ada kerugian imaterialnya ada Bang? Yang keempat yaitu menghukum tergugat untuk tidak menggunakan dan atau melewati jalan tersebut dengan bobot melebihi daripada tonase yang telah ditentukan pada baik jalan itu sendiri. Dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan atau banding gitu ya. Kemudian menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Regional 3 Jambi, Tommy Faisal melaporkan.